Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali di dalam sosial media, dan media merupakan alat bagi kita untuk kita bisa menjalin komunikasi, menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Mubdi. Jadi pembahasan kita pada kali ini ialah Al-Mubdi. Al-Mubdi adalah sebagian dari Asmaul Husna yang maknanya ialah maha memulai atau yang maha pencipta awal. Jadi makna dari Al-Mubdi di situ ialah maha memulai atau yang maha pencipta awal. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ maha memulai terhadap sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Maha pencipta awal dari segala sesuatu. Salah satu contohnya misalkan dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang memulai pertama kali menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Mubdi, yaitu maha memulai atau yang maha pencipta awal. Pencipta awal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Salah satu contohnya di situ alam semesta, tata surya dan juga bumi, dan juga yang ada di langit, yang ada di bumi, di perut bumi dan juga sebagainya. Itulah segala sesuatu di situ diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala di situ maha memulai atau yang maha pencipta awal. Makna Al-Mubdi. Ya. Makna Al-Mubdi yang pertama di situ saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang makna Al-Mubdi. Ya. Makna Al-Mubdi yang pertama maha memulai. Maksudnya apa di situ? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memulai menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ maha memulai menciptakan makhluknya. Makna Al-Mubdi yang kedua yaitu pencipta awal. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ pencipta awal dari yang diciptakannya. Salah satu contohnya adalah makhluk. Ada istilahnya yaitu adalah khaliq dan juga makhluk. Kalau khaliq di situ adalah yang menciptakan atau pencipta. Kalau makhluk yang diciptakan. Yang menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ pencipta awal dari segala apa yang ada di alam semesta ini dan juga yang ada di akhirat. Itu adalah pencipta awalnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Mubdi yang ketiga yaitu inisiator. Maksud dari inisiator apa di situ? Segala apa
yang terjadi di dunia ini itu berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berjalan berdasarkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Inisiator ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu berdasarkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terjadi berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara meneladani al-mubdi. Jadi kita dengan memahami makna al-mubdi di situ maka kita bisa meneladani al-mubdi tersebut. Bagaimana caranya? Cara meneladani al-mubdi yang pertama di situ berpikir kreatif dan inovatif. Karena makna dari al-mubdi di situ ialah maha memulai atau yang maha pencipta awal, maka kita dengan cara meneladani al-mubdi kita menjadi manusia yang kreatif dan juga inovatif. Makanya kita menciptakan hal-hal yang baru yang bisa bermanfaat buat orang lain. Salah satu contohnya kita dengan cara berdakwah di sosial media, menebarkan ilmu, menebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Itu merupakan apa? Berpikir kreatif. Artinya apa di situ? Kita dalam berdakwah di sosial media, tentunya di situ kita bisa menjangkau semua negara. Kalau misalkan kita berdakwah di sekeliling kita, tentunya di saat itu jangkauan kita akan kecil. Melainkan kalau misalkan kita berdakwah di dalam sosial media tersebut, mengajarkan tentang agama, mencari ilmu, kemudian mengamalkan, maka di situ kita sudah berpikir kreatif, menggunakan ilmu sebaik mungkin, berpikir kreatif dan juga inovatif. Salah satu contohnya lagi dengan kita menciptakan hal-hal yang bermanfaat buat sesama. Itulah dengan hasil berpikir kreatif dan juga inovatif. Cara meneladani al-mubdi yang kedua yaitu memulai kebaikan. Jadi kita dengan cara memulai kebaikan tersebut apa? Berbuat baik kepada sesama dan juga membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Cara meneladani al-mubdi yang ketiga bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mensyukurinya. Artinya apa di situ? Segala apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ di dunia ini itu bermanfaat buat kita semua. Makanya kita bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat di sini meskipun bermanfaat maka ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan ujian bagi kita. Salah satu contohnya kita dilarang memakan daging-daging yang haram. Itulah bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala di situ karena Allah Subhanahu wa taala di situ maha memulai atau yang maha pencipta awal terhadap makhluknya. Contoh pengamalan al-mubdi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama, seorang ilmuwan yang menciptakan teknologi baru yang bisa bermanfaat buat orang lain. Artinya apa di situ? Ilmuwan yang menciptakan teknologi baru dan teknologi baru tersebut bisa bermanfaat buat orang lain, maka di situ merupakan contoh pengamalan dari al-mubdi. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha memulai atau yang maha pencipta, makanya kita cara mengamalkan al-mubdi di situ menjadi orang yang kreatif, menciptakan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi, menciptakan hal-hal yang bisa bermanfaat buat orang lain. Contoh pengamalan al-mubdi yang kedua, memulai belajar ilmu agama Islam. Jadi kita bisa memulai belajar agama Islam baik di dalam sosial media maupun di buku-buku referensi maupun di perpus, di majalah dan juga sebagainya. Kita memulai belajar tentang agama Islam, ilmu agama Islam. Contoh pengamalan al-mubdi yang ketiga, seseorang memulai berbuat baik.
Jadi kita dengan cara mengamalkan al-mubdi dalam kehidupan kita, tentunya kita berbuat baik kepada sesama. Ya. Berkaitan dengan sifat al-mubdi, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'idu qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tufakun. Artinya, katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya tidak ada makhluk yang bisa menciptakan makhluk yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang bisa, yang mampu menciptakan makhluk, kemudian mematikan, kemudian menghidupkannya lagi. Jadi mudah bagi Allah untuk menghidupkan, memulai penciptaan, mematikan, dan juga menghidupkan makhluknya. Lalu, maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah? Ini adalah apa di situ? Ini adalah ungkapan bagi orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ apa? Bahwasanya orang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ mulai berpikir bahwasanya mereka tidak mampu untuk menghidupkan, memulai penciptaan makhluk, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan kembali. Oleh sebab itu menjadi kontemplasi, menjadi perenungan bagi kita sebagai manusia, bahwasanya kita senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan bersifat sombong, dan kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang hanya mampu, yang paling mampu apa di situ? Yang hanya mampu menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita memohon ampunan atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Hanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.